Selamat datang di channel Mindset Jangka Panjang. Di sini, kami menyajikan narasi mendalam tentang kehidupan, psikologi, dan perjalanan jiwa. Jika kamu ingin konten yang bukan hanya didengar, tapi juga dirasakan, kamu berada di tempat yang tepat. Pernahkah kamu bertanya, apakah aku sedang sabar, atau sebenarnya sedang membohongi diriku sendiri? Dalam hidup, banyak orang memilih diam, menahan rasa, dan mengorbankan diri dengan dalih, aku sedang sabar. Padahal, tidak semua diam adalah kekuatan. Dan tidak semua sabar adalah ketabahan. Terkadang, yang kita sebut sabar adalah bentuk kepasrahan tanpa kesadaran. Kita tidak sedang kuat, kita hanya lelah. Dan di audiobook ini, kita akan membedah perbedaan antara sabar dan pasrah. Dari sudut pandang psikologi, emosi terdalam, dan pengalaman nyata. Karena sabar adalah kekuatan yang aktif, bukan pasif. Dan kamu akan belajar membedakan keduanya, hingga kamu bisa memilih dengan sadar, bukan terpaksa. Bab 1. Apa itu sabar? Apa itu pasrah? Dalam bahasa sehari-hari, sabar dan pasrah sering terdengar seperti saudara kembar. Padahal, mereka sangat berbeda. Sabar adalah kekuatan jiwa. Ia adalah keputusan sadar untuk tetap tenang. Bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena telah memilih untuk tetap hadir dengan utuh. Sedangkan pasrah, dalam konteks negatif, seringkali lahir dari rasa putus asa. Dari lelahnya berjuang. Dari hilangnya harapan. Dari keinginan untuk menyerah secara diam-diam. Namun tetap terlihat kuat di luar. Sabar adalah proses sadar. Pasrah adalah kehilangan kendali yang dibungkus dengan kata ikhlas. Pertanyaan: bagaimana membedakan sabar yang sehat dan pasrah yang melemahkan? Jawabannya: sabar yang sehat membuatmu tetap hidup di dalam. Kamu mungkin diam, tapi batinmu jernih. Sedangkan pasrah yang melemahkan membuatmu mati rasa. Kamu berhenti merasakan, berhenti berharap, dan perlahan kehilangan arah. Pertanyaannya: apakah salah jika kita pasrah? Jawabannya: tidak salah. Setiap orang pernah merasa lelah. Tapi penting untuk menyadari, apakah aku sedang memberi ruang pada hidup, atau membiarkan hidup menyeretku tanpa arah? Kesadaran itulah yang membedakan antara istirahat dan menyerah. Rina adalah seorang perawat di rumah sakit kecil. Suatu hari, ia kehilangan ibunya karena komplikasi. Beberapa bulan kemudian, tunangannya pergi begitu saja. Teman-temannya memujinya. Kamu kuat banget ya, sabar banget. Tapi hanya Rina yang tahu. Setiap malam ia menangis diam-diam. Ia tak pernah cerita, tak pernah marah, tak pernah meledak. Sampai suatu sesi terapi, ia berkata, "Aku kira aku sedang sabar, ternyata aku hanya mati rasa." Ia tidak pernah memberi dirinya kesempatan untuk merasakan kesedihan. Ia hanya ingin cepat terlihat baik-baik saja. Dan saat ia mulai menangis, saat ia berkata, "Aku tidak kuat," saat itulah proses kesembuhan dimulai. Saat itulah sabar sejati baru muncul. Karena sabar bukan soal tidak menangis, tapi soal tetap hadir walau air mata mengalir. Kini kita mulai paham. Sabar bukan soal menahan, tapi soal merangkul. Merangkul rasa, merangkul luka, dan merangkul ketidaksempurnaan hidup. Lalu bagaimana jika sabar itu ternyata justru menjauhkan kita dari keberanian untuk berkata tidak? Di bab selanjutnya, kita akan membahas ketika sabar menjadi alasan untuk menghindar. Bab 2, ketika sabar menjadi alasan untuk menghindar. Ada kalimat yang sering kita ucapkan diam-diam dalam hati. Aku sabar kok. Padahal sebenarnya, kita sedang takut. Takut konflik. Takut ditolak. Takut dianggap egois. Dan kita menyebut ketakutan itu sebagai sabar. Padahal, kita sedang menghindar. Sabar sejati tidak membuat kita mengorbankan diri. Sabar bukan soal membiarkan orang melukai kita tanpa batas. Sabar adalah kekuatan untuk memilih diam, karena sadar kapan harus bicara. Tapi jika kita terus diam karena takut, jika kita menahan emosi karena tidak tahu cara mengungkapkan,
Jika kita menghindar dari batasan karena ingin disukai, itu bukan sabar. Itu luka yang dibungkam. Dan luka yang dibungkam selalu punya cara untuk keluar, baik lewat tubuh, relasi, atau kehilangan arah hidup. Pertanyaan: bagaimana tahu bahwa kita sedang menghindar, bukan sabar? Jawabannya: perhatikan ini. Apakah kamu sering menahan kata-kata karena takut menyakiti, tapi justru menyakiti dirimu sendiri? Apakah kamu merasa tenang setelah sabar, atau justru makin lelah dan hampa? Apakah kamu bisa jujur pada diri sendiri, atau selalu menyembunyikan apa yang kamu rasakan? Jika jawabanmu ya, mungkin yang kamu sebut sabar adalah strategi bertahan hidup, bukan kekuatan sejati. Pertanyaannya: jadi apakah kita tidak boleh diam? Jawabannya: boleh. Diam adalah bentuk kekuatan. Tapi pastikan diam itu adalah pilihan sadar, bukan benteng dari luka lama. Sabar bukan kabur. Sabar adalah hadir, tanpa meledak dan tanpa lari. Raffi adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Sejak kecil, ia diajarkan untuk mengalah demi adik. Ia tidak pernah diajarkan cara marah. Tidak pernah diajarkan untuk berkata tidak. Saat dewasa, Raffi bekerja di kantor sebagai desainer. Ia sering diminta revisi di luar jam kerja. Ia tidak pernah protes. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Gak apa-apa, saya sabar." Tapi di rumah, ia sering sakit kepala. Perutnya sering sakit tanpa sebab. Ia mulai mengalami gangguan tidur. Saat ia menemui psikolog, ia menangis untuk pertama kalinya. Ia berkata, "Saya kira saya sabar. Tapi ternyata, saya hanya tidak tahu bagaimana menolak." Itulah sabar yang menjadi tameng untuk rasa takut. Dan takut yang dibungkus sabar, tidak akan pernah menyembuhkan. Sampai sini kita mulai belajar bahwa sabar yang sehat bukanlah sabar yang menyiksa. Dan bahwa batas bukanlah bentuk keegoisan, tapi tanda kesadaran. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya mengungkapkan rasa tanpa kehilangan kedamaian? Bagaimana cara bicara jujur, tanpa menyakiti, dan tanpa menyakiti diri sendiri? Itulah yang akan kita bahas di bab selanjutnya. Bab 3. Menjadi tenang, tanpa menjadi mati rasa. Ketika hidup terasa berat, banyak dari kita memilih untuk menjadi tenang. Tidak banyak bicara. Tidak membalas. Tidak mengeluh. Tapi, apakah benar kita sedang tenang? Atau, kita sebenarnya sedang mati rasa? Tenang yang sejati bukanlah ketidakpedulian. Tenang yang sejati adalah kesadaran penuh dalam keheningan. Sementara mati rasa adalah kehilangan kemampuan untuk merasakan. Tenang membuatmu tetap terhubung dengan dirimu sendiri. Mati rasa membuatmu menjauh dari apapun, termasuk hatimu sendiri. Orang yang mati rasa terlihat kuat di luar, tapi kosong di dalam. Ia tidak marah, tidak sedih, tidak senang, ia hanya datar. Dan banyak dari kita menyebut itu sebagai sabar. Padahal, sabar yang membuatmu berhenti merasakan bukanlah sabar. Itu adalah perlindungan diri yang tidak sehat. Pertanyaannya, bagaimana saya tahu kalau saya sedang tenang, bukan mati rasa? Jawabannya, coba perhatikan ini. Apakah kamu masih bisa merasakan bahagia dari hal kecil? Apakah kamu masih bisa menangis ketika sedih? Apakah kamu merasa hadir saat berbicara dengan orang lain? Jika jawabannya ya, kamu sedang tenang. Tapi jika semuanya terasa datar, kosong, dan kamu tidak peduli apapun, mungkin kamu sedang mati rasa. Dan itu bukan kekuatan, itu tanda bahwa hatimu sedang kelelahan. Pertanyaannya, bagaimana agar saya bisa kembali merasakan, tanpa jadi rapuh? Jawabannya, rasa bukan kelemahan. Yang membuat kita rapuh adalah saat kita memaksa diri terlihat kuat, tanpa ruang untuk merasa. Mulailah dari hal kecil. Akui emosi tanpa menghakimi. Tuliskan rasa yang hadir, walau hanya satu kata. Peluk dirimu sendiri saat kamu merasa gagal. Karena hanya ketika kita berani merasa, kita bisa benar-benar hidup.
Tasya adalah seorang guru TK yang dikenal ceria dan lembut. Ia menyukai pekerjaannya, murid-muridnya, dan kehidupan yang ia jalani. Tapi ketika ayahnya meninggal, ia tidak menangis. Tidak saat pemakaman. Tidak seminggu setelahnya. Tidak saat sendirian. Teman-temannya berkata, "Kamu kuat banget." Tasya hanya tersenyum, mengangguk, dan kembali bekerja seperti biasa. Tapi malam-malamnya, kosong. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Ia tidak bisa menikmati makanan. Ia tidak bisa merasa apapun. Sampai suatu hari, saat sedang mendongeng di kelas, seorang anak kecil bertanya, "Bu guru, kenapa matanya sedih?" Tasya terdiam, dan air matanya mengalir untuk pertama kalinya. Hari itu, ia pulang dan menulis di jurnalnya, "Aku kira aku tenang. Ternyata, aku sedang kehilangan diriku." Sejak saat itu, Tasya mulai memberi ruang untuk menangis. Ia bicara pada sahabatnya. Ia menulis tanpa filter. Dan sedikit demi sedikit, rasa itu kembali. Kini, ia tahu. Tenang bukan berarti tidak menangis. Tenang adalah saat kamu bisa menangis, tanpa kehilangan dirimu. Kita telah belajar bahwa ketenangan yang sejati bukan berarti hilangnya emosi, melainkan kemampuan untuk merasakan tanpa dikendalikan. Kini, kita akan membahas bagian yang paling sulit bagi banyak orang. Bagaimana mengungkapkan perasaan, tanpa merasa bersalah? Bagaimana menyuarakan luka, tanpa merasa egois? Selanjutnya, kita akan menyelami Bab 4, Suara yang tertahan, antara sabar dan menyakiti diri sendiri. Ada luka yang tidak terlihat. Luka yang tidak berdarah, tidak memar, tapi terasa berat di dada. Luka itu bernama suara yang tak pernah diucapkan. Kita sering menahan kata karena takut menyakiti orang lain. Tapi dalam proses itu, kita perlahan menyakiti diri sendiri. Sabar yang sejati bukan berarti membungkam diri. Sabar tidak sama dengan menghapus suara hatimu. Sabar adalah memilih waktu yang tepat, cara yang tepat, dan tempat yang tepat untuk menyuarakan apa yang penting, tanpa niat melukai. Tapi banyak dari kita salah memahami. Kita pikir, kalau kita bicara jujur, kita egois. Kalau kita mengungkapkan kecewa, kita dianggap lemah. Kalau kita berkata tidak, kita dicap jahat. Akhirnya, kita diam. Bukan karena sabar, tapi karena tidak tahu bagaimana cara menyuarakan diri. Dan disitulah pelan-pelan jiwa mulai retak. Bukan karena dunia, tapi karena kita meninggalkan suara kita sendiri. Pertanyaannya, bagaimana membedakan sabar dengan menyakiti diri sendiri secara emosional? Jawabannya, sabar membuatmu damai. Diam karena sabar membuatmu tenang. Tapi jika setelah diam kamu merasa kecewa pada diri sendiri, marah tapi tidak tahu ke siapa, lelah tanpa sebab, maka kamu sedang tidak sabar. Kamu sedang menekan perasaan yang ingin keluar. Dan represi itu, bila terus dipendam, akan tumbuh menjadi ledakan. Baik ke dalam diri, atau ke orang-orang yang kamu cintai. Pertanyaan: bagaimana cara bicara jujur tanpa menyakiti? Jawabannya, pertama, bicara dengan niat bukan untuk menyerang, tapi untuk membuka ruang saling paham. Kedua, gunakan kalimat "aku merasa", bukan "kamu selalu". Contoh, bukan "kamu tidak pernah peduli", tapi "aku merasa tidak diperhatikan ketika kamu tidak menanggapi". Ketiga, beri jeda. Bicaralah saat emosimu sudah cukup tenang untuk memilih kata, bukan meledak dengan luka. Dan ingat, kebenaran bisa disampaikan dengan kelembutan. Bab 4, Suara yang tertahan, antara sabar dan menyakiti diri sendiri. Ada luka yang tidak terlihat. Luka yang tidak berdarah, tidak memar, tapi terasa berat di dada. Luka itu bernama suara yang tak pernah diucapkan. Kita sering menahan kata karena takut menyakiti orang lain. Tapi dalam proses itu, kita perlahan menyakiti diri sendiri. Sabar yang sejati bukan berarti membungkam diri,
Sabar tidak sama dengan menghapus suara hatimu. Sabar adalah memilih waktu yang tepat, cara yang tepat, dan tempat yang tepat untuk menyuarakan apa yang penting, tanpa niat melukai. Tapi banyak dari kita salah memahami. Kita pikir, kalau kita bicara jujur, kita egois. Kalau kita mengungkapkan kecewa, kita dianggap lemah. Kalau kita berkata tidak, kita dicap jahat. Akhirnya, kita diam. Bukan karena sabar, tapi karena tidak tahu bagaimana cara menyuarakan diri. Dan disitulah pelan-pelan jiwa mulai retak. Bukan karena dunia, tapi karena kita meninggalkan suara kita sendiri. Pertanyaannya, bagaimana membedakan sabar dengan menyakiti diri sendiri secara emosional? Jawabannya, sabar membuatmu damai. Diam karena sabar membuatmu tenang. Tapi jika setelah diam kamu merasa kecewa pada diri sendiri, marah tapi tidak tahu ke siapa, lelah tanpa sebab, maka kamu sedang tidak sabar. Kamu sedang menekan perasaan yang ingin keluar. Dan represi itu, bila terus dipendam, akan tumbuh menjadi ledakan. Baik ke dalam diri, atau ke orang-orang yang kamu cintai. Pertanyaan, bagaimana cara bicara jujur tanpa menyakiti? Jawabannya, pertama, bicara dengan niat bukan untuk menyerang, tapi untuk membuka ruang saling paham. Kedua, gunakan kalimat "aku merasa", bukan "kamu selalu". Contoh, bukan "kamu tidak pernah peduli", tapi "aku merasa tidak diperhatikan ketika kamu tidak menanggapi". Ketiga, beri jeda. Bicaralah saat emosimu sudah cukup tenang untuk memilih kata, bukan meledak dengan luka. Dan ingat, kebenaran bisa disampaikan dengan kelembutan. Kita sudah belajar bahwa sabar bukan berarti diam selamanya. Sabar bukan berarti menghilang dari percakapan yang penting. Sabar bukan berarti meninggalkan dirimu sendiri. Sekarang, kita sampai pada bab terakhir. Tempat semua perbedaan antara sabar dan pasrah. Kuat dan lemah. Diam dan bicara akan disatukan. Bab 5 akan menuntun kita pada puncak pemahaman. Bab 5. Sabar bukan menghindar, tapi hadir penuh kesadaran. Sabar bukan pelarian. Sabar bukan alasan untuk diam selamanya. Sabar bukan tempat bersembunyi dari emosi, luka, atau konflik. Sabar yang sejati adalah bentuk kehadiran. Sabar adalah saat kamu tetap berdiri di tengah badai. Bukan karena kamu tidak merasa takut, tapi karena kamu tidak lari dari rasa takut itu. Sabar bukan pelindung dari rasa, tapi wadah yang cukup luas untuk menampungnya semua. Tanpa harus tumpah, tanpa harus disangkal. Sabar bukan jalan pintas menuju damai, tapi proses dalam menuju keutuhan diri. Karena sabar bukan soal menahan, tapi soal menyadari dan mengelola. Pertanyaannya, jadi apa bentuk sabar yang paling utuh? Jawabannya, bentuk sabar paling utuh adalah ketika kamu bisa merasakan emosi dengan jujur, menyampaikan batasan dengan lembut, menenangkan dirimu sendiri tanpa membohongi rasa. Sabar bukan topeng. Sabar adalah ruang kosong di dalam hati yang penuh kesadaran. Ruang yang bisa kamu isi dengan marah, takut, kecewa, rindu. Semua boleh hadir. Tapi kamu yang memilih mana yang perlu diikuti, dan mana yang cukup ditemani. Pertanyaannya, apakah sabar itu ada batasnya? Jawabannya, bukan sabarnya yang ada batas, tapi kapasitasmu untuk menahan tanpa melukai diri sendiri. Sabar tidak seharusnya menghapus siapa dirimu. Sabar bukan menyerah. Sabar bukan menyangkal. Sabar bukan menunda. Sabar adalah tindakan sadar untuk tetap hadir, bahkan saat rasanya ingin lari. Laras adalah seorang aktivis lingkungan. Ia sering menghadapi debat, penolakan, dan tekanan. Tapi ia selalu terlihat tenang. Ketika rekan-rekannya marah, ia tetap bicara dengan pelan. Ketika dimaki oleh orang di forum, ia hanya tersenyum. Saat ditanya, "Kenapa kamu bisa sabar banget?" Ia menjawab,
Karena aku tidak menahan marahku. Aku sudah memeluknya sejak semalam di rumah. Setiap malam, Laras menulis. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Ia menangis, tertawa, menjerit dalam diam. Dan karena ia tidak pernah meninggalkan emosinya sendiri, ia bisa hadir secara utuh ke dalam dunia. Sabar baginya bukan penyangkalan, tapi bentuk kehadiran total. Laras tidak menghindar dari konflik. Ia memilih hadir dengan cara yang tidak menyakiti siapapun, termasuk dirinya sendiri. Dan disitulah kita tahu bahwa sabar bukan soal kekuatan yang terlihat, tapi keberanian untuk tetap hidup tanpa menghilangkan perasaan apapun. Sampai di sini, kita telah belajar. Sabar bukan soal kuat menahan, tapi kuat untuk hadir. Bukan soal diam selamanya, tapi tahu kapan bicara, kapan diam, dan kapan mencintai diri sendiri. Karena pada akhirnya, sabar bukanlah bentuk kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu sudah berdamai dengan dirimu sendiri. Terima kasih karena telah menemani narasi ini hingga akhir. Kamu mungkin pernah merasa sendirian dalam sabarmu. Mungkin kamu pernah menyimpan tangis yang tidak sempat jatuh. Mungkin kamu pernah menyebut itu sabar, padahal dalam diam, kamu sedang terluka. Tapi sekarang kamu tahu, sabar bukan soal menahan. Sabar adalah hadir, utuh, pada dirimu sendiri. Sabar bukan sekadar tidak marah, tapi mampu memahami marah, tanpa dikuasai olehnya. Sabar bukan soal lemah lembut di luar, tapi juga lembut pada dirimu yang di dalam. Kita tidak dilahirkan untuk selalu kuat, tapi kita bisa belajar hadir, berdiri di tengah rasa, dan berkata dengan jujur, aku merasakannya, dan aku masih memilih untuk hadir. Karena dalam kehadiran, ada kekuatan. Dan dalam kekuatan yang sadar, terdapat sabar yang sejati. Terima kasih telah bersama kami di channel Mindset Jangka Panjang. Semoga audiobook ini tidak hanya mengisi waktu dengar, tapi juga menjadi cermin untuk mengenali dirimu lebih dalam. Jika kamu merasa terhubung, jangan lupa tinggalkan komentar, berbagi dengan orang terdekatmu, dan subscribe untuk konten narasi reflektif lainnya. Ingat, panjang umur untuk jiwa yang sabar, dan sadar bahwa ia berhak bahagia. Sampai jumpa di narasi berikutnya. Salam dari kami, Mindset Jangka Panjang.